Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Oke, mohon maaf agak lama. Aku tidak melupakan kamu ya. Tenang aja, aku gak akan pernah lupa sama kamu semua. Mari kita mulai readingnya. Ada tema gitu, melakukan sesuatu dari hati. Lakukan sesuatu dari hati, melakukan sesuatu yang kamu sukain, atau dengerin hati kamu gitu. Mungkin ketika kamu dihadapkan dalam pilihan, atau dihadapkan dalam situasi yang abu-abu, kepala kamu penuh, tenangkan supaya kamu bisa dengar hati kamu berbicara, semesta berbicara lewat intuisi kamu gitu, apalagi untuk sesuatu yang signifikan gitu ya. Tapi semesta gak akan bisa berbicara sama kamu kalau kepala kamu penuh, jadi kamu gak akan bisa dengerin intuisi kamu. Oke, ini tema besarnya buat kamu. Ini kartu berbicara tentang perpindahan, pergerakan, ada tema traveling juga, bisa juga berpindah dari chapter hidup kamu yang lama, versi diri kamu yang lama, ke versi diri kamu yang baru atau chapter hidup kamu yang baru ya. Bisa juga berpindah rumah, berpindah pekerjaan. Ada kayak berpindah secara fisik, bisa juga berpindah secara metafor gitu. Yang menjadi blessing kamu adalah kartu ini kalau berbicara aspek bisnis dan signifikan, ini adalah sebuah konfirmasi yang sangat positif. Kalau berbicara bisnis atau pekerjaan, kayak kamu upgrade, misalnya kamu naik jabatan, ada upgrade dalam penghasilan, dalam gaji, dalam penjualan kamu, upgrade. Misalnya kamu berekspansi, bisa jadi juga gini, kamu akan menemukan mentor-mentor atau orang-orang yang akan support kamu dalam bisnis kamu atau dalam pekerjaan kamu ya ketika kamu mau ekspansi. Oke, yang menjadi tantangan kamu adalah ini kartu berbicara tentang kebingungan atau pikiran yang kayak penuh gitu, kayak berkabut. Jadi kita tidak bisa melihat dengan jernih. Makanya di sini ada sosok orang lain yang akan membantu kamu gitu ya, untuk membantu kamu melihat lebih jauh. Gimana cara kamu menemukan orang itu? Bisa jadi orangnya ada di sekitar kamu, bisa jadi cara semesta unik gitu untuk mengirimkan atau mendatangkan orang ini di hidup kamu. Karena apa? Ini penting, soalnya di sini ada tema pergerakan, perpindahan, transformasi ya. Yang tadi aku bilang, ini tema melakukan sesuatu dari hati, melakukan sesuatu yang kamu suka, atau mendengarkan hati kamu. Kalau misalnya, mungkin di reading kamu yang sebelumnya aku pernah bilang ya, kalau misalnya pekerjaan kamu sekarang, hati kamu nggak di situ gitu, apakah kamu sudah melakukan sesuatu untuk pelan-pelan kamu bisa bisa apa ya, pelan-pelan kamu bisa transisi melakukan sesuatu bidang atau pekerjaan yang kamu seneng gitu, yang kamu bisa melakukannya dari hati. Jadi nggak terasa kayak pekerjaan lagi, melakukan sesuatu yang kamu senang lakukan, tapi berbayar gitu, itu kayak mimpi semua orang gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang kamu belum bisa ke situ, apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa menuju ke situ? Oke, dan ini outcome-nya buat kamu, um, kalau ada situasi yang kira-kira ini yang tadi ya, mungkin kamu perlu berbicara dengan orang-orang tertentu atau orang-orang yang kamu percaya gitu ya, supaya dapat perspektif lain. Dan ini juga mensupport kartu yang ini gitu, kayak ada momen transformasi, perpindahan, pergerakan. Oke, selanjutnya kita bahas dengan yang ini. Bisa jadi ini adalah momen transisi sebagian dari kamu ya. Dari kayak momen transisi pindah karir gitu, melakukan, akhirnya kamu mengambil langkah untuk bisa melakukan sesuatu yang kamu suka gitu. Karena ada momen transisi, mendefinisikan stabilitas kamu. Tadi Knight of Swords-nya keluarnya terbalik. Five of Cups. Gak sabar, bingung, perspektif. Lihat ya, kartu yang mendasari energi nggak kelihatannya ya. Aku kasih lihat. Hangman, Seven of Cups terbalik, Seven of Pentacles. Kayak perlu ada satu perspektif baru, cara berpikir yang berbeda, fleksibilitas, dan mungkin ada sesuatu yang perlu kayak momen pengorbanan gitu, kayak untuk mencapai satu titik tertentu kamu rela untuk tidak melakukan atau mengurangi hal-hal tertentu ya. Mungkin aku pernah bahas di reading sebelumnya, ada momen kebingungan, kepala berkabut, yang tadi aku bilang, mungkin kamu perlu bercerita atau berbicara kepada orang-orang tertentu, dan sabar dalam proses transisi, transformasi. Atau momen apa ya, ini sekarang kamu kayak berada di zona abu-abu sih, sebagian besar dari kamu ya. Dan kadang itu rasanya nggak nyaman, kadang bikin nggak sabar, karena di sini ada Four of Cups dan ada Knight of Swords ya. Knight of Swords itu bukan energi orang yang sabar, kayak maunya go go go, gerak gerak gerak, nggak mau berhenti, mau kemana lagi setelah ini, mau ngapain lagi setelah ini, apalagi yang bisa aku kerjakan. Knight of Swords seperti itu, dan kadang bisa impulsif juga. Tapi dengan dia muncul terbalik ya, ini kayak reminder,
untuk gak impulsif, untuk pelan-pelan, dan mungkin supaya untuk kamu pelan-pelan slowing down itu supaya kamu bisa dengar gitu. Yang tadi aku bilang di sini ya, kayak semesta berusaha berbicara sama kamu. Tapi kalau kamu gerak terus, kamu action terus, kamu nggak bisa memberi ruang hening semesta berbicara sama kamu nggak akan bisa dengar. Karena Four of Cups ini kan kayak semesta mau ngasih kamu Ace of Cups gitu. Tapi kalau kamu misalnya pandangannya ke tempat lain, atau kamu fokus ke tempat lain, uh, kamu mulai nggak sabar, Ace of Cups-nya nggak kelihatan, padahal sebenarnya udah ada di dekat kamu gitu Ace of Cups-nya. Dan yang tadi dengan dua king di sini ya, ada King of Swords dan ini ada King of Pentacles. King of Swords itu energi orang yang bijak, orang yang pintar, orang yang kayak dia tuh berada di posisi tertentu karena dia udah melewati banyak hal atau dia udah sangat kompeten dalam bidang tertentu ya. Makanya tadi ada pesan, dia juga tipe orang yang bisa dimintain pendapatnya. Bisa jadi profesional, bisa jadi orang-orang tertentu di hidup kamu yang kamu percaya. Makanya tadi aku ada pesan kayak kamu mungkin perlu berbicara dengan orang-orang tertentu gitu ya. Kalau misalnya kamu belum tahu nanti, makanya aku bilang kamu minta petunjuk pada semesta untuk tunjukkan gitu atau bukakan jalan. Page of Pentacles ini kartu berbicara tentang adaptif ya, fleksibel. Tadi ada Hangman juga, dan karena ini momen transisi zona abu-abu gitu, adaptif dan mau belajar lagi gitu, punya cara berpikir seperti murid, karena setiap hari adalah hari yang baru gitu. Walaupun kamu misalnya udah mencapai satu titik tertentu, punya skill tertentu, selama kita masih hidup gitu ya, kita akan selalu punya banyak hal untuk kita belajar gitu, untuk tetap rendah hati, untuk kita mau membuka hati kita untuk cara semesta mendidik kita atau ngasih kita sesuatu gitu ya. Dan Page of Pentacles ini juga ketika kamu punya ide-ide kreatif baru gitu ya, mungkin kamu berada di zona transisi atau zona kayak mulai lagi dari nol gitu. Ibaratnya kalau misalnya kamu punya ide kreatif atau ide apa gitu, jangan sampai itu yang membuat kamu kecil hati atau kamu jadi nggak mencoba atau memulai gitu ya. Karena apapun yang besar selalu dimulai dengan langkah kecil gitu. Six of Swords, momen transisi ini atau progresi ini kamu sedang berlayar ke tempat yang lebih pas buat hati kamu ya, atau meninggalkan part hidup kamu yang lama yang memang sudah ya habis gitu, masa expirednya udah emang waktunya ditinggalin, udah memang tempatnya bukan lagi di hidup kamu. Dan ini adalah perjalanan kamu mendefinisikan stabilitas kamu, improvement finansial kamu, progresi karir kamu, bisnis kamu juga. Makanya tadi aku kayak mendapatkan vibe juga bahwa ada yang berpindah karir gitu, melakukan sesuatu dari hati, kayak menjawab panggilan hatinya. Oke, aku akan pelan-pelan nih transisi ke tempat dimana aku bisa melakukan sesuatu yang aku senang dan aku dibayar untuk itu gitu. Kalau kamu senang melakukan sesuatu dan kamu punya skill dan dan bisa dihargai untuk itu, kenapa enggak gitu ya. Oke, satu lagi. Menarik. Kisah cinta baru. Oke, ini fix vibe-nya orang dari masa lalu ya. Ya udah, fix. Fix ini orangnya dari masa lalu. Kalian lagi terpisah entah udah berapa lama, mungkin berapa minggu, berapa hari, nggak masalah. Nih, lihat ya. Masih break up. Mungkin putusnya drama, mungkin putusnya nggak enak, tapi ada yang kangen. Ada yang mau berdamai, mungkin orang ini datang. Ini ya, aku mendapatkan vibe ada orang lama dan orang baru sih. Karena Page of Pentacles selain berbicara adaptif, energi kreatif, ini page itu semua page berbicara bahwa ada pembawa pesan gitu, bahwa ada pesan, bahwa ada yang mau berkomunikasi atau mengkomunikasikan sesuatu. Dan dengan romance begini ini aku mendapatkan vibe ada dua sih, ada orang lama dan orang baru. Kalau orang lama itu tadi nih, ada yang kangen. Nih ya, silahkan di pause kalau mau di pause. Ada yang kangen dan ada yang mau entahlah mau mencoba lagi kali ya. Mungkin kangennya itu rasa kangennya lebih besar daripada rasa sepinya gitu. Rasa sepinya dari rasa lukanya. Kayak ayo kita coba lagi, ayo coba sekali lagi gitu. Oke, kita berantem waktu itu, oke kita putus, tapi aku nggak bisa ada kamu, misalnya hal semacam itu ya. Dan gini, kalau ini nggak berbicara hubungan romantis ya, momen transisi ini ya, mungkin kamu nggak dapet apa yang kamu mau, mungkin nggak dapet pekerjaan yang kamu mau, mungkin nggak dapet endorsement yang kamu mau, tender yang kamu mau, atau proyek-proyek bisnis yang kamu mau. Itu cara semesta melindungi kamu gitu. Ada sesuatu yang lebih baik buat kamu, atau
mungkin ini bukan saatnya buat kamu ya, karena ini zona transisi. Zona transisi itu zona progresi, semesta lagi berusaha mengajarkan kamu sesuatu, berusaha berbicara sama kamu, karena aku mendapat tema bahwa secara kolektif semesta lagi berusaha berbicara nih sama penonton aku. Kayak ada sesuatu, kayak semesta berusaha memanggil untuk sesuatu gitu. Dan panggilan kita semua beda-beda. Mungkin kita dipanggil untuk perjalanan spiritual, mungkin kita dipanggil untuk ngaudit hidup kita. Karena ini general, panggilan kita masing-masing beda, tapi yang bisa aku bilang semesta lagi berusaha memanggil kamu untuk sesuatu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!